warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak soleh soleha. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini adalah pelajaran PAI Fikih Akhlak ya, untuk pembahasan tentang tayamum, pelajaran yang keempat. Nah, untuk kali ini nanti Ustadz akan jelaskan apa itu tayamum dan tata cara kita bertayamum dan sebab-sebab kenapa kita bertayamum. Ya, anak soleh dan soleha, kita perhatikan dan kita simak pelajaran berikutnya. Ya, kita akan membahas tentang tayamum. Ya, tayamum. Ya, tayamum adalah, di sini Ustaz menjelaskan, mengusap wajah dan telapak tangan dengan tanah yang mensucikan, ya, dengan tanah atau debu yang mensucikan. Itu tayamum. Ulangi lagi, tayamum adalah mengusap wajah dan telapak tangan dengan tanah atau debu yang mensucikan. Itu disebut tayamum, ya. Terus kemudian sebab-sebab kenapa kita bertayamum, ya, karena satu, tidak mendapatkan air. Sebab yang pertama kenapa kita bertayamum, tentu karena tidak mendapatkan air, ya. Contoh misalkan Mas Zuba, misalkan ya, Mas Zuba ya, misalkan mau menunaikan sholat dan ia tidak mendapatkan air, ya, serta khawatir, misalkan Mas Zuba khawatir keluar dari waktu sholat, maka Mas Zuba bertayamum, ya, bertayamum karena sebab tidak mendapatkan air, ya. Dengan apa? Dengan tanah atau debu yang mensucikan, ya. Kemudian setelah tayamum maka melaksanakan atau menunaikan sholat, ya. Kemudian sebab tayamum yang kedua, kenapa kita bertayamum, dikhawatirkan mendapatkan bahaya jika menggunakan air, ya. Contohnya misalkan Rafa, ya, Mas Rafa misalkan sedang sakit keras, ya, dan tidak mampu berwudu untuk sholat, maka Mas Rafa boleh bertayamum jika mendapatkan uzur seperti itu. Misalkan sakit keras, memang tidak boleh harus terkena air, tapi harus melaksanakan atau menunaikan kewajiban sholat, maka Mas Rafa tersebut, ya, boleh bertayamum karena sebab-sebab tadi, ya, yang tidak membolehkan ia berwudu karena sakit keras, misalkan seperti itu. Itu diantara sebab-sebab kenapa kita bertayamum, ya. Kemudian anak saleh dan soleha, ya, tayamum itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang artinya, jika kalian tidak mendapati air maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, artinya tanah atau debu yang bisa mensucikan, yang bersih, yang suci. Kemudian usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya, berarti tayamum anak soleh dan soleh itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak mendapatkan air, dengan tadi disebutkan sebab-sebab kenapa kita harus bertayamum, ya. Anak dan soleh soleha, kita melanjutkan sifat-sifat tayamum, ya. Ustadz sini jelaskan sifat-sifat tayamum. Sifat-sifat tayamum, ya, yang pertama adalah niat. Nah, anak soleh soleha sudah tahu, ya, niat itu amalan hati. Berarti niat bukan amalan lisan. Berarti niat adalah amalan hati. Tempatnya di mana? Amalan hati tempatnya ada di dalam hati kalian. Berarti nggak boleh kita mengucapkan nawaitu bla bla bla, misalkan seperti itu, karena memang niat adalah amalan hati, bukan amalan lisan.
Jelas ya anak soleh soleha? Yang pertama adalah niat. Yang kedua, sifat-sifat tayamum adalah membaca bismillah. Ya, hanya cukup membaca bismillah. Sebagaimana kalian mau wudhu juga hanya berdoa membaca bismillah, dan tidak ada doa-doa ya selain bismillah ketika mau bertayamum. Tidak ada doa-doa khusus kecuali lafaz bismillah saja. Jelas ya? Jadi sifat tayamum yang kedua adalah membaca bismillah. Kemudian sifat yang ketiga ya, yaitu menepuk kedua tanganku ke debu atau ke tanah yang suci tadi dengan 1 kali tepukan ke tanah ya, dengan 1 kali tepukan ke tanah. Nanti Ustadz contohkan tata cara praktek tayamum ya. Kemudian setelah itu mengusap ya kedua punggung telapak tangan kita, tangan kanan dan tangan kiri ya. Nah, untuk sifat-sifat tayamum tadi Ustadz ulangi lagi. Yang pertama niat, yang kedua membaca bismillah, yang ketiga menepuk kedua tanganku ke debu atau ke tanah yang suci dengan 1 kali tepukan ke tanah. Nah, nanti Ustadz akan praktekkan tata cara tayamum. Bismillah, anak soleh solehah, kita akan melanjutkan dengan praktek tayamum ya. Kali ini Ustadz akan mencontohkan tata cara tayamum ya. Tayamum itu bukan seperti wudhu, tidak. Bukan seperti orang yang wudhu harus dibasuh semuanya, tidak. Tapi tayamum adalah ada tata cara tersendiri ya. Anak soleh-solehan, kita perhatikan. Ustadz akan praktekkan. Yang pertama tadi sudah jelas ya. Pertama niat, yang kedua membaca bismillah, dan yang ketiga perhatikan anak soleh-soleha ya. Kita buka kedua telapak tangan kita. Kemudian kita mencontohkan kalau ini adalah tanah atau debu yang suci ya. Kemudian kita menepuk dengan buka jarinya. Sudah menepuk seperti ini ya. Kemudian angkat tangannya. Kemudian basuh punggung tangan kanan ya. Kemudian tangan kiri, kemudian usap ke wajah ya. Seperti ini. Ustadz ulangi lagi. Yang tepukan 2 jari ya, 2 telapak tangan ke tanah atau ke debu yang suci, tepuk. Kemudian angkat tangannya. Kemudian usap kedua ya, tangan kita punggung sudah ini. Kemudian usap ke wajah. Situ saja ya. Ya, bisa dipraktekkan ya anak soleh-solehah. Setelah itu apakah ada bacaan doa setelah tayamum? Tidak ada bacaan khusus ya. Nah, itulah syariat Allah ya. Ketika tidak ada dalilnya, tidak ada penjelasannya, maka kita tidak boleh membuat-buat bacaan sendiri atau doa-doa khusus sendiri ya. Itu tidak boleh. Nah, jelas ya anak soleh-solehah, itu tata cara tayamum.